Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di minggu kedua. Terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah menyempatkan melihat video ini ya, video penjelasan mengenai materi kedua. Saya harap kalian masih mengingat materi-materi yang pertama. Nah, minggu kedua ini dalam mata kuliah Design Thinking, kita akan kembali mengingat pertemuan pertama ya, yang kedua kemudian kita akan membahas bagaimana atau apa saja yang perlu kita siapkan dalam proses design thinking. Nah, saya akan menjelaskan tujuan dari kita belajar di minggu kedua ini. Jadi jangan sampai kita tidak paham untuk apa sih kita belajar proses persiapan design thinking di minggu kedua ini. Yang pertama, teman-teman di sini akan diharapkan bisa mengaplikasikan metode design thinking dalam ranah mendefine permasalahan. Jadi kita akan memahami bagaimana sih kita kenali permasalahan yang dihadapi oleh user ya. Nah, kita bahas minggu kemarin, design thinking adalah human approach. Jadi dia lebih fokus kepada user ya, yang memiliki permasalahan. Nah, kemudian apa saja yang akan dibahas di pertemuan kedua ini? Yang pertama adalah kita akan belajar bagaimana pada akhirnya kita bisa mendefine challenge. Jadi berangkatnya itu dari mana? Nah, yang kedua, kita akan mendevelop a project plan. Jadi kita akan menyusun, mengembangkan perencanaan project design thinking ini. Yang ketiga adalah kita akan prepare yang namanya tim. Jadi kita akan mencari tim seperti apa yang harus kita miliki. Dan bagaimana nanti caranya membangun tim. Yang keempat adalah kita melaksanakan research wall, di mana di proses research wall ini kita akan mengumpulkan semua ide ya. Jadi kita sharing knowledge, meminta pendapat banyak orang di dalam tim ya. Nah, nanti kemudian akan ada ide-ide banyak yang muncul ya. Yang kelima adalah melakukan secondary research. Jadi kita akan mencari informasi lebih jauh lagi untuk bisa prepare menyiapkan metode design thinking, gitu ya. Nah, kita akan mengingat lagi apa sih design thinking. Ya. Jadi kita akan mengingat sebenarnya apa sih design thinking. Di minggu pertama kita sudah bahas. Jadi harus dipahami kembali, saya mengingatkan bahwa design thinking itu berpusat kepada orang ya. Jadi dikatakan human centered. Sehingga kita akan fokus kepada si yang memiliki masalah ya, untuk mencari solusi. Nah, kemudian dikatakan juga bahwa design thinking itu nggak kebanyakan mikir sebenarnya. Jadi dia tuh lebih fokus kepada apa yang harus kita lakukan. Jadi sebenarnya jangan terlalu kita berfokus kepada berpikir, tapi kita lebih fokus kepada apa yang bisa kita lakukan. Jadi dibilangnya more about doing, ya. Dan design thinking itu adalah mindset. Design thinking itu adalah pola pikir ya. Kalau pola pikir kita adalah kreatif gitu ya, maka kita akan mencari cara yang tidak biasa untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang kita hadapi. Nah, di design thinking juga perlu disadari bahwa prosesnya adalah perulangan, sehingga dia memenuhi kriteria mencari hal yang kreatif itu, dia akan selalu mengulangi langkah-langkah sehingga prosesnya dikatakan iteratif ya. Maka kalau kita melakukan proses yang berulang-ulang itu hasilnya akan kreatif, jadi idenya lebih matang. Nah, design thinking dikatakan human centered dan kolaboratif karena itu terdiri dari pemikiran banyak orang. Ada tim yang terlibat di situ ya. Nah, itu adalah hal yang bisa kita ingat dari materi pertemuan pertama. Mungkin teman-teman masih ada yang bertanya, kenapa sih kita harus belajar design thinking ya? Jadi design thinking itu kembali adalah proses kreatif atau metode kreatif
yang dibuat untuk memecahkan masalah gitu ya. Tapi pemecahannya itu diharapkan adalah pemecahan yang inovatif ya, gitu ya. Di sini juga diingatkan bahwa proses design thinking yang dimiliki oleh IDEO itu terdiri dari inspiration, ideation, dan implementation. Di mana kita nanti di kuliah selama 1 semester ini kita akan membreakdown apa saja sih langkah-langkah per tahap supaya teman-teman bisa memahami proses design thinking itu seperti apa. Oke. Mari kita melihat kepada ini ya. Jadi apa yang diceritakan dalam putting together as a design challenge ya. Jadi kita harus memahami bahwa design thinking adalah merupakan pola pikir, jadi cara berpikir. Jadi kita harus keluar dari zona nyaman, kita harus ingat dan bisa membedakan apa sih yang membedakan design thinking dengan traditional thinking ya. Di sini dikatakan bahwa traditional thinking itu lebih sering menghindari permasalahan. Kadang-kadang kita kalau yang berpikirannya secara tradisional itu kadang-kadang safety player ya, dia tidak mau menghadapi permasalahan. Kemudian one way dan selalu numeric model, sifatnya kaku ya. Kemudian analisisnya itu selalu mencari jawaban yang paling bagus, yang paling nyaman, yang paling baik gitu ya. Dan kemudian traditional thinking itu selalu berbicara tentang planning ya. Sama seperti design thinking, kita juga memikirkan planning, tetapi di design thinking ini lebih ke kita tidak hanya merencanakan, tetapi kita akan menjawab pertanyaan. Jadi tidak hanya merencanakan, kita akan menjawab pertanyaan dan lebih ke aksi ya. Nah, di traditional thinking, dia akan selalu berkata fakta, jumlah, ya sehingga traditional thinking dianggap pola pemikiran yang kaku ya. Dan traditional thinking itu dia selalu mengangkat standarisasi. Jadi kita tidak bisa keluar dari zona nyaman. Nah, sekarang kita belajar design thinking itu mencoba berpikir bagaimana desain itu menjadi pola pikir kita, ya. Nah, kalau kita bandingkan traditional thinking dengan design thinking, ketika traditional thinking itu dia sifatnya lebih suka menghindari permasalahan, nah design thinking ini justru lebih dewasa. Jadi berpikir bahwa ya kita harus belajar dari kesalahan. Nah, kenapa kita harus belajar dari kesalahan? Karena dari situlah kita mendapatkan hal yang baru. Ada proses evaluasi di situ ya, sehingga kita tahu apa sih kesalahannya kemarin itu. Kemudian kita tahu apa yang seharusnya dilakukan untuk tidak melakukan lagi kesalahan tersebut gitu ya. Jadi ada ilmu-ilmu baru yang kita ambil di situ. Nah, yang kedua, kalau kita mau belajar dari kesalahan, pola-pola keberanian kita dalam mengambil resiko itu juga akan muncul. Jadi orang yang berpikir bahwa dia belajar dari kesalahan, nah akan cenderung juga mampu mengambil resiko ya, menyukai resiko gitu ya. Jadi dia punya keberanian untuk mengambil resiko ya, dibanding keadaan yang bertahan gitu di status quo. Jadi berbeda. Nah, design thinking itu kembali dikatakan bahwa ya, dia merupakan pola pikir. Jadi dia adalah cara yang kreatif yang benar-benar keluar dari zona nyaman. Nah, selain itu, design thinking juga lebih memikirkan kepada rasa, jadi emotional insight. Karena di dalamnya itu ada proses empati ya, di mana kita bisa merasakan apa yang dihadapi oleh orang lain. Sehingga kita akan lebih memahami sebenarnya apa sih yang dihadapi oleh orang ini, ya atau kelompok ini yang terdiri dari kumpulan manusia atau hanya satu manusia. Ada proses rasa empati yang nantinya dibangun di dalam design thinking. Nah, kemudian
design thinking juga membahas eksperimental ya, jadi eksperimen. Ya, jadi untuk tahu bahwa sesuatu itu bisa diaplikasikan, maka eksperimen perlu dilakukan. Jadi kalau kita sudah sifatnya berani melakukan eksperimen, maka tentunya ada resiko yang kita perhitungkan. Jadi ini saling terkait ya. Nah kemudian tadi dijelaskan bahwa kalau traditional thinking ini lebih ke rencana, design thinking ini lebih ke aksi, karena dia menjawab pertanyaan. Dia langsung menjawab. Dari eksperimen kita tahu. Di lapangan kita tahu, oh ternyata nggak bisa diterapkan misalnya. Maka kita menjawab pertanyaan, ini tidak bisa diterapkan, kita harus mencari solusi lain. Kembali bahwa design thinking itu nggak cuma berpikir gitu, jadi tidak cuma difikirkan, tetapi lebih ke arah action. Maka design thinking harus dilakukan, alias doing gitu ya. Nah kemudian design thinking itu sifatnya akan selalu tentang bercerita, tentang sharing sesuatu ya, dan fokusnya adalah kita lebih mengenal bagaimana manusianya ya. Jadi kita tidak bicara standar karena manusia itu berbeda-beda. Nah, jadi design thinking lebih ke human approach, jadi lebih mengerti ke apa yang menjadi kebutuhan manusia tersebut ya. Ketika manusia tersebut menghadapi permasalahan, maka kita dari sudut pandang empati, kita bisa ikut merasakan sehingga kita bisa mengerti bahwa oke, ini problemnya dia dan sepertinya solusinya adalah ini kalau saya jadi dia. Nah, itu kita bisa kumpulkan ide-ide tersebut sampai pada akhirnya kita akan meet the requirement ya. Akan ada di titik kita bertemu dengan solusi yang akan menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Jadi kita sudah mengerti betul perbedaan dari bagaimana design thinking dan bagaimana traditional thinking. Terlihat sekali bedanya dari karakteristiknya ya. Bagaimana traditional thinking dan design thinking. Lebih kreatif mana? Mungkin sekarang kita bisa membandingkan orang yang berpikiran tradisional dengan orang yang sudah mengarah ke design thinking gitu pola pikirnya. Oke. Selanjutnya adalah bagaimana sih langkah kita dalam mendefinisikan tantangan ya. Jadi semua peluang ya yang ada di depan kita harus kita tangkap sebagai tantangan yang harus kita jabarkan. Jadi pertama adalah konsep mendefinisikan permasalahan itu adalah bagaimana kita melihat peluang, itu kita tuliskan dan itu mungkin menjadi informasi yang berguna. Ya. Nah, untuk mendefine challenge, hal yang pertama dilakukan adalah melakukan atau mendaftar mana topik-topik yang paling relevan, gitu ya. Jadi make a list of all the problem you've noticed or things you wish for. Nah, ketika kita melis possible topik, nanti kita akan diminta bagaimana permasalahan apa yang ada di kepala kita, dan kemudian setelah kita memetakan permasalahan yang ada di kepala kita, kita akan kemudian membuat list harapan kita terhadap itu apa sih? Nah, seperti itu ya. Jadi contohnya mungkin saya sekarang teman-teman sekarang menghadapi pembelajaran online. Masalah apa sih yang kira-kira dihadapi di pembelajaran online ini? Nah, kemudian itu dibandingkan dengan harapannya. Harapannya itu apa saja terhadap itu. Nah, jadi melist possible topic. Tentukan temanya dan daftarlah itu possible topiknya apa aja. Jadi topik-topik yang memungkinkan masuk ke dalam situ di list semua, kemudian nanti dibandingkan dengan harapan. Antara kenyataan dengan harapan itu dihadap-hadapkan gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah frame the problem. Jadi ketika semua itu sudah didata, nanti kita akan mengcapture apa bahasanya itu. Jadi menangkap sebenarnya dari semua list ini gambaran besarnya kita akan bisa frame ya. Jadi dari semua permasalahan yang ada dan dari semua harapan-harapan yang ada, bagaimana kalau kita? Nah,
itu akan ke arah situ nanti. Bagaimana kalau kita melakukan sesuatu? Itu udah proses define challenge yang kedua. Nah, namun perlu juga diingat bahwa semua itu harus dibuat sesederhana mungkin, ya. Jadi apa? Terukur secara waktu, kemampuan gitu. Kalau kalau teman-teman mengingat ada pola SMART gitu ya. Jadi dia terukur, time frame-nya juga jelas gitu ya. Jadi itulah keep it simple. Jadi harus secara meyakinkan itu bisa dilakukan. Nah, kemudian sketch out end goals. Jadi tujuan di akhir ini adalah apa? Ya, jadi menentukan tujuan di akhir ini itu akan otomatis membatasi ruang lingkup sehingga kita akan bermainnya di situ. Jadi tidak kemana-mana. Kita akan fokus menyelesaikan atau melihat kepada si problem yang sudah kita frame tadi. Ya. Nah, setelah kita menentukan ini tujuannya untuk apa sih? Jadi untuk apa sih kita ini mendefine challenge ini? Ya. Jadi untuk apa sih permasalahan apa yang begitu besar ya? Tujuannya itu untuk apa? Nah, setelah itu terdefinisi ya si end goals-nya itu, yang harus kalian tentukan adalah KPI ya, Key Performance Index. Jadi define measures of success. Jadi ukuran permasalahan ini berhasil diatasi itu adalah apa? Jadi kalian buat KPI-nya. Jadi ukurannya apa nih kalau dikatakan berhasil? Gitu. Jadi kita punya tujuan, oke, kita akan ke sana dan ukurannya kita berhasil itu adalah A, B, C, D. Jadi itu akan jelas ya. Nah kemudian establish constraint katanya. Jadi listlah apa saja hambatan-hambatan yang muncul dan perlu di manage nantinya. Jadi di sini akan ada banyak sekali sharing ide mengenai hambatan-hambatan apa sih yang harus kita atur, bahkan hambatan-hambatan apa yang di luar kontrol atau yang kita dapat kontrol gitu ya. Yang ketujuh adalah menyimpulkan, write a brief katanya. A clearly defined challenge will guide your question and help you stay on track through the process. Jadi kita bikin satu kesimpulan ya yang mendefine sebenarnya challenge kita apa, kemudian pada akhirnya itu akan melead kita kepada satu pertanyaan besar yang harus kita cari solusinya. Gitu ya. Jadi ada permasalahan yang sangat krusial harus kita selesaikan dengan cara yang kreatif. Jadi ada 7 langkah dalam define challenge. Gitu. Nah, setelah itu, di sini ada bagaimana peluang itu di capture dalam design challenge, gitu ya. Dikatakan bahwa menemukan peluang itu diawali dengan kita sadar akan ada masalah gitu ya. Kita sadar nih ada masalah gitu. Maka ada peluang. Mungkin teman-teman masih ingat di mata kuliah yang sebelumnya saya pernah bicara bahwa ketika kita melihat masalah ya, ketika kita menemukan gap itu kita jangan berpikir bahwa itu adalah masalah. Jadi lihatlah mulai sekarang ganti mindsetnya bahwa ketika kita melihat masalah itu adalah sebuah peluang. Jadi ketika kita notice, kita sadar bahwa ada masalah, ini tuh peluang. Jadi ini tuh peluang dan solusinya adalah jalan keluar. Gitu. Nah, solusi-solusi itulah yang kita sebut dengan peluang yang dapat mengisi gap tadi ya, ada permasalahan. Jadi kalau kita gambarkan sini, kalau kita gambarkan di sini ya. Ada gap gitu. Nah, di sini tuh adalah peluang. Jadi kita mengisinya itu dengan opportunity. Ya. Ketika ada lubang gitu ya. Nah, peluang-peluang itu atau peluang-peluang yang kita lihat dalam masalah itu kadang-kadang adalah berupa harapan katanya. Berupa keluhan ya atau berupa keinginan yang ingin terwujud gitu. Maka dari itu katanya
dalam define challenge kita harus mulai dengan melis harapan. Ya, jadi saya bagaimana nih untuk belajar online, harapan saya tuh belajar akan menyenangkan gitu. Nah, kemudian akan dipasangkan dengan bagaimana kalau kita menciptakan suasana belajar yang menyenangkan itu dengan cara meningkatkan diskusi misalnya, atau memberikan materi yang lebih menarik, atau menggunakan media apa. Jadi kan itu berawal dari kita melis keinginan. Ketika kita melis keinginan, kita akan bagaimana kalau kita melakukan, ditulis dulu. Ya, kita tulis dulu. Nah, kemudian kita menuliskan juga seandainya gitu ya. Seandainya kalau ada A dan B dan C, maka mungkin ini bisa bagus ya. Seandainya ada koneksi internet dengan kecepatan sekian, mungkin ini akan lebih baik. Nah, si how might be-nya itu bagaimana kalau kita menyewa koneksi internet yang cepat gitu ya. Jadi selalu ada kaitan dengan harapan atau keluhan gitu ya. Nah, selalu ada harapan yang seharusnya itu seperti apa. Jadi kita akan melakukan perbandingan di mana kondisi yang tidak ideal kemudian kita bandingkan dengan yang ideal. Ya. Nah, yang ideal itu adalah biasanya how might be. Ya, di situ adalah kita mengisi yang idealnya. Ya. Saya ingin mendapatkan nilai yang bagus. Bagaimana kalau saya ikutan les? Ya, jadi itu semua kita pasang-pasangkan, ya, harapan kita, kemudian komplain kita, itu kita pasang-pasangkan. Nah, setelah kita melakukan pasang-pasangan ini, ya, setelah kita melakukan list ini, kemudian kita membuat timeline untuk sebagai petunjuk bagaimana kita akan melakukan ini, gitu ya. Prosesnya design thinking mulai kita rancang, nah, bisa per hari, bisa per bulan, atau bahkan bisa per tahun. Jadi ini supaya apa? Supaya terarah kegiatannya, ya. Jadi kita akan menyelesaikan ini dalam berapa jangka waktu. Nah, kita bisa breakdown. Sehari ini kita akan ngapain, atau dalam waktu seminggu kita akan ngapain, kegiatan apa sih yang harus kita lakukan, dan apa sih prioritasnya gitu kan. Jadi misalnya hari Senin, kita lihat hari Senin itu kita khusus berpikir untuk discover gitu ya, jadi discover. Kemudian besoknya kita akan melakukan interpretation, ya. Kemudian nanti hari selanjutnya kita melakukan ideation. Kemudian baru kita akan berpikir bagaimana mengimplementasikan ini, dan kemudian di hari Jumatnya kita baru evaluasi, dan itu akan kembali lagi karena iterasi kan. Jadi iterasi berulang-ulang sampai akhirnya kita menemukan apa sih solusi yang paling baik gitu ya. Nah, tapi ini penting ketika kita membuat perencanaan untuk melakukan project design thinking gitu ya. Jadi tadi goals itu akan tercapai dalam waktu berapa lama, makanya measurement-nya harus ada, ditentukan masalah ini akan kita selesaikan berapa lama dan langkahnya apa saja gitu ya. Jadi kita berjalannya sangat sangat teratur dan bertahap supaya hasilnya juga baik gitu ya. Nah setelah perencanaan ini kita susun ya dengan baik gitu ya, maka tadi sketch out the end goals itu what will I work to produce gitu ya, contoh. Kemudian establish constraint. Nah, apa saja hambatan-hambatan yang akan kita hadapi, apa saja yang bisa kita kontrol dan apa saja yang tidak bisa kita kontrol, itu harus di list sehingga kita akan tahu mana nanti prioritas pertama yang paling mungkin kita lakukan. Yang kemudian adalah kita define indikator. Tadi kita harus menentukan KPI ya. Jadi Key Performance Index itu adalah poin-poin di mana kalau kita melakukan itu dan tercapai, maka itu sudah berhasil. Jadi dan yang lainnya adalah hal-hal penting yang harus kita ingat nanti. Jadi
dalam design thinking ini juga mendefine problem dan merencanakan itu juga harus terstruktur ya, tidak kaku kreatif tetapi dia terarah gitu ya, terarah dan ada stepnya diikuti gitu. Nah, kemudian yang di ujung kita akan menulis a brief tadi ya, kesimpulan besar. Sehingga ketika kita sudah punya kesimpulan besar terhadap permasalahan itu apa, kita bisa mendefinisikan, oke, sekarang kita tahu permasalahan ini apa, kita bikin satu pertanyaan besar untuk dijawab, gitu ya. Jadi satu pertanyaan besar untuk dijawab dan list challenge ada di titik mana yang paling besar tadi, gitu. Ketika kita sudah melist constraint tadi, apakah permasalahannya itu ada di proses, apakah permasalahannya itu ada di alat, gitu ya, atau di sistem. Nah, kemudian apakah permasalahan itu ada di resource. Jadi kita petakan sehingga kita tahu permasalahan yang paling utama, yang paling banyak itu ada di mana, gitu ya. Nah, ini adalah bagaimana kita menyiapkan atau merencanakan step-step yang akan kita lakukan di design thinking. Jadi design thinking itu bukan kreatif tanpa terstruktur gitu ya. Jadi gimana? Design thinking itu pola pikir, tetapi kita harus mengikuti arahnya dengan baik dan langkahnya dengan baik supaya hasilnya tidak mengalami iterasi yang panjang gitu. Jadi jelas semuanya. Ya. Nah, ini kita bisa yang tadi dijelaskan, ini create the design plan. Kita tahu mau per hari maupun per minggu atau per tahun. Nah, design plan tadi setelah kita buat per hari, per minggu atau per bulan, per tahun gitu ya. Kita juga disarankan untuk membuat timeline. Jadi hari kesekian harus sudah apa nih, hari ke-4 harus sudah apa, atau minggu kedua kita harus sudah menyelesaikan apa. Dibuatlah timeline atau kita biasa buat juga Gantt chart misalnya ya, bisa juga dengan timeline di mana ini tuh kita isi dengan hari atau bulan, kemudian ini tuh apa kegiatan apa yang akan kita isi, atau list-list lah catatan-catatan yang perlu kita tahu, sehingga kita kalau sudah menjalani berhari-hari gitu kita tahu, oh kita sudah harus sampai kemana gitu, apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan itu. Jadi kita terencana dengan baik, tetapi juga prosesnya kreatif gitu ya. Nah, kalaupun tidak tercapai di timeline ini, nanti dibuat lagi kenapa catatannya, kenapa tidak tercapai gitu ya. Pada saat kita sudah mulai berjalan melakukan proses design thinking gitu. Nah, ini ketika kita sudah punya timeline untuk melakukan proses design thinking dan kita mendefine challenge-nya, nah kita melakukan project list. Jadi kegiatan-kegiatan apa yang akan kita lakukan dan kita checklist ya. Dan kita checklist apakah dia sudah sampai kepada target atau belum. Kalau belum, kita jelaskan kenapa. Gitu. Project list-nya apa. Dan kalau kita sudah melist kegiatannya apa, tips untuk ke arah situ tuh bagaimana caranya. Jadi kita harus semua kita tulis dulu. Ya, kita tulis dulu. Supaya apa? Kita tetap ada di path-nya, kita tetap ada di prosesnya. Misalnya checklist adalah mengecek project list-nya itu adalah mengecek peralatan pembelajaran, kan tadi kita bahasnya kita akan daring, bagaimana kita menyiapkan pembelajaran yang kreatif. Jadi kita checklist, project list-nya adalah melist berapa prasarana atau sarana yang kita punya, gitu, yang harus kita punya. Nah, bagaimana kita melakukan itu ya. Jadi bagaimana kita engage, bagaimana kita melakukan itu, kegiatan apa yang harus kita lakukan. Jadi kita memberikan petunjuk-petunjuk untuk tim atau diri kita sendiri untuk mulai merencanakan sesuatu dengan baik. Ya, jadi tertata. Nah, setelah kita sudah define challenge-nya apa, kita sudah mulai jelas. Kita bermain di area permasalahan tadi kan.
sudah mulai jelas bentuknya seperti apa yang kita cari, waktunya berapa lama gitu ya. Baru kita menyiapkan tim. Nah, menyiapkan tim itu adalah proses yang tidak mudah sebenarnya. Jadi apa? Tidak mudah, tetapi juga prosesnya tidak semudah itu ya. Maksudnya susah kadang-kadang kita bertemu dengan tim yang solid misalnya. Nah, jadi dalam membangun tim itu kita harus mengerti dengan siapa nanti kita bekerja dan apa karakternya ya. Jadi di sini ada tips katanya, start small, mulailah dengan tim yang kecil sehingga konflik-konflik itu tidak terlalu besar ya. Kemudian undanglah orang yang bervariasi karakternya, karena biasanya karakter berbeda punya cara pandang yang berbeda sehingga nanti diskusinya hidup ya. Kemudian assign role, berikan mereka tugas bagian apa gitu ya. Nah, kemudian berikanlah waktu untuk berpikir kepada tim kita untuk bisa menemukan ide yang baik gitu. Nah, di sini juga di dalam membangun tim itu adalah berikan momen di mana kalian bisa mengenal satu sama lain ya. Jadi nanti suasananya tidak kaku. Jadi kita harus ada di suasana yang cair dulu sehingga nanti bisa terjadi diskusi. Jadi kalau tidak saling mengenal, tidak ada proses ice breaking gitu, nanti ide-ide itu tidak akan keluar. Ingat, kita adalah human centered ya, jadi fokusnya tuh ke orang, baik si pencari solusi maupun si pemilik masalah. Jadi kita harus mengeluarkan semua ide-ide itu di dalam kepala si manusia gitu ya. Nah, kemudian define your individual and team's goals. Jadi petakan ya apa tujuan yang harus dicapai baik secara individu maupun secara tim. Jadi itu bisa di-divide, jadi dibagi ya. Jadi katanya bicara tentang ambisi. Kamu secara individu ambisinya apa? Kamu apa gitu. Nah, kemudian nanti prosesnya itu dituliskan di post-it gitu ya. Jadi apa sih? Nah, ini nanti di sharing ide ini dilakukannya ya. Kemudian agree on roles. Ya, jadi kita harus membagi perannya dalam tim itu apa. Gitu ya. Jadi ada peran-peran yang harus dilakukan, dibagi tugasnya supaya mereka fokus dengan apa yang harus mereka selesaikan. Nah, kemudian jangan lupa untuk saling memberikan feedback supaya semuanya improve, gitu ya. Jadi kalau dia feedbacknya konstruktif artinya membangun, maka dia akan improve hasilnya. Jadi akan ada ide-ide yang brilian yang bisa digunakan. Nah, di sini di dalam tim juga kita harus membangun budaya mau menerima pendapat orang lain. Jadi kita harus open minded juga, gitu. Jadi jangan sampai marah karena pendapat kita tidak digunakan. Gitu. Nah, carilah tim yang bisa mencairkan suasana, tetapi juga bertanggung jawab. Emang agak susah sih, tetapi kalau kita smooth dalam melakukan ice breaking, biasanya pendapat itu pada keluar ya. Jadi tidak ada rasa takut untuk mengeluarkan pendapat karena role-nya sudah jelas. Nah. Yang selanjutnya adalah ketika tim kita sudah terbentuk, mulailah kita akan nanti berdiskusi. Nah, berdiskusi untuk mengeluarkan ide. Nah, karena sekarang kita tidak bisa bertemu muka di kelas, maka diskusi itu bisa menggunakan beberapa aplikasi ya, seperti Idea Wall ya. Dan bisa kalian cek di LMS, itu ada beberapa aplikasi yang bisa kalian coba untuk melakukan sharing ide. Ya. Nah, building research wall ini kalau kita secara di kelas gitu ya kita ketemu, nah ini bisa dilakukan dengan melibatkan satu papan besar, satu papan tulis gitu ya besar. Nanti kita saling menempel ide gitu ya. Nah, tadi kita sudah bikin tim, kemudian kita menyediakan wahana atau tempat untuk diskusi.
untuk sharing ide. Nah, sekarang sudah ada beberapa aplikasi yang bisa menggantikan kegiatan sharing ide secara nyata ya. Kalau di kelas atau kalau di kantor atau di ruangan besar itu kita membangun building a research wall, itu peralatan yang kita butuhkan adalah gunting, post-it, kemudian apa buat nempel itu ya, paku atau paku dinding gitu atau strapless gitu, atau spidol. Terus kita akan menandai beberapa hal yang penting nanti. Nah, alat-alat tulis seperti itu tuh kalau di dunia nyata nanti kita butuhkan. Nah, tetapi kalau kita menggunakan aplikasi ya bisa ya, mungkin dicoret-coret gitu nanti di dindingnya, di dinding aplikasi tersebut. Tadi sudah define problem, kemudian kita membangun tim, kita sudah punya tim, lalu kita mulai menyiapkan ruangan untuk berdiskusi ya. Nah, serta alat-alatnya, ya itu kita sudah lengkap tuh, udah mulai lengkap ya. Nah, ketika 3 hal tersebut kita sudah punya, nah, ini adalah mulai melakukan secondary research ya. Jadi mulai identify source of inspiration. Nah, di sini mulai semua pendapat dikeluarkan nanti ya. Jadi people perspektifnya dikeluarkan. Barangkali ada yang punya pemikiran yang lain dari yang lain, idenya lebih kreatif gitu. Itu semua dituangkan ya. Tuangkan, ditulis gitu. Ditempel. Semakin banyak ide semakin bagus. Jadi kita bisa dapat banyak alternatif solusi. Nah, ya. Kemudian nanti di perjalanan nanti kita tinggal putuskan mana yang mau dieksperimenkan gitu ya. Nah, kemudian select research partisipan. Ya. Nah, setelah kita kita sudah tahu bagaimana sih perspektif yang berbeda-beda gitu ya. Nah, kita mulai engage dengan fokus kepada ide-ide yang lain dari yang lain. Jadi lebih terfokus gitu, lebih spesifik. Ya. Nah, kemudian ketika kita melakukan pencarian ide tadi, kita mulainya dengan menggali informasi, ya, menggali informasi yang kemudian kita kumpulkan gitu. Nah, dalam proses penggalian informasi itu kita harus bisa menyusun daftar-daftar pertanyaan yang bisa kita gunakan untuk menggali semakin banyak informasi. Jadi kita susun pertanyaannya supaya kita dapat semua informasi yang kita cari, gitu ya. Jadi mulailah dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi terstruktur. Informasi apa yang kita cari, ya. Jadi pertanyaan yang dibuat adalah ke arah sana. Jangan sampai itu tidak ditanyakan. Makanya kita harus menyusun susunan pertanyaan sebaik mungkin agar semua informasi yang kita cari itu kita dapat kumpulkan. Ya. Nah, kemudian prepare for field work. Assign responsibility to team members ahead of time so everyone know what to focus on. Ketika kita sudah tadi merencanakan hari ini timeline-nya apa, itu akan dikerjakan oleh siapa yang bertanggung jawab di sini. Nah, sehingga orang-orang akan fokus dengan pekerjaannya masing-masing. Nanti ketemu di satu titik. Ini ada informasi ini, ada informasi ini, ada informasi. Nanti semuanya kita libatkan. Nah, itulah design thinking. Kenapa dia dikatakan kreatif dan iterate gitu ya, berulang-ulang prosesnya. Tapi dalam penggalian informasi juga kita harus prepare dengan baik supaya semua informasi yang kita perlukan itu terambil penuh ya, kaya gitu. Sehingga nanti kita bisa memetakan mana nih yang masuk ke A, ke B, ke C, dan kemudian kita bisa selesaikan satu-satu. Jadi kita bangun semacam informasi yang akan jadi fondasi untuk mengerucut ke perbaikan masalah sesuai dengan prioritasnya, mana yang akan diselesaikan lebih dulu. Ya. Nah, pertemuan kedua ini kita belum ke arah empathize, tapi kita hanya
memahami bagaimana dan apa saja yang harus kita siapkan ketika kita akan memulai proses penyelesaian masalah secara kreatif dengan menggunakan metode design thinking. Ya. Jika ada pertanyaan, silahkan teman-teman buat topik pembahasan di forum LMS ya. Kemudian nanti assignment akan saya jelaskan di LMS juga. Ya. Terima kasih atas kesempatannya, atas waktunya untuk melihat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.